Pernahkah Anda sakit gigi? Katanya sakit gigi lebih sakit dari sakit hati. Tapi mungkin peribahasa itu ada benarnya karena sakit gigi dapat merusak mood, dapat merusak kegiatan sehari-hari. Tapi tahukah Anda, jangan pernah remehkan kesehatan gigi dan gusi karena ternyata dapat mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Benar atau tidak? Simak bincang sehat saya bersama Dr. Gigi Caroline, SKG. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Caroline SKG. Ya, benar ya dokter ya? Ya, dok. Apa kabar dok? Baik, kabar baik dokter. Luar biasa ya? Ya, luar biasa. Nah dokter, kita saat ini membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Ternyata hal sesimpel dari rongga mulut bisa berpengaruh terhadap kesehatan secara menyeluruh ya dok ya? Iya, betul sekali. Termasuk kesehatan sampai ke jantung ataupun diabetes. Betul. Nah itu seperti apa dokter? Ya, jadi gini, jadi tuh terkadang yang kita nggak tahu bahwa sebenarnya di gigi kita itu terdapat saraf dan juga pembuluh darah. Ya. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa nih kita kadang bisa kayak ngerasain ngilu, ngerasain sakit gigi, kayak gitu. Dan di dalam rongga mulut kita, sama seperti organ lain, terdapat juga bakteri baik dan bakteri yang buruk. Nah, sayangnya kalau oral hygiene kita buruk, maka gusi kita tuh bisa bengkak, pembuluh darah kita bisa melebar. Nah, melebarnya pembuluh darah itulah yang menyebabkan bakteri-bakteri yang buruk itu bisa masuk ke dalam aliran darah. Yang kita kenal dengan bakterimia itu ya dok ya? Benar. Ya, dengan bakterimia. Nah, saat bakterimia itu terjadi dan bakteri yang buruk itu menjalar melalui darah, akhirnya dia masuk ke katup jantung. Nah, ke katup jantung itulah yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Setuju. Iya, nah, apalagi untuk orang-orang yang memang sudah punya masalah nih dok dengan katup jantungnya, gitu loh. Misalnya memang dia udah pernah serangan atau katup jantungnya udah ada masalah, maka faktor risiko dari masalah gigi dan mulut itu bisa terjadi. Seperti itu. Jadi itu yang kadang kita nggak tahu. Mungkin terdengarnya seperti kayak nggak mungkin gitu kan dok, terlalu jauh. Terlalu jauh hubungan antara gigi dan jantung. Iya, padahal secara nyatanya di lapangan tuh kita bisa menemukan pasien-pasien yang akhirnya masalah jantungnya terjadi karena masalah gigi. Iya, berasal dari gigi dan mulut. Betul. Ya. Karena seperti dokter bilang tadi pemirsa, ada yang namanya sistemik pembuluh darah. Betul, ya. Kalau di gigi terhubung dengan semua termasuk jantung. Iya, karena di gigi sendiri ada pembuluh darah. Itu yang kadang kita nggak sadar. Seperti itu. Kalau diabetes gimana dokter? Nah, jadi sebenarnya kalau diabetes itu berbeda sama jantung dok. Jadi kalau diabetes dengan masalah gigi dan mulut itu kondisinya dua arah. Ya. Jadi penyakit oral hygiene yang buruk tidak menyebabkan terjadi diabetes mellitus. Ya. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Mereka yang dengan penyakit diabetes mellitus, apabila oral hygiene tidak dijaga, itu akan memperburuk diabetes mellitusnya. Sebaliknya dok, apabila memang kondisi mulutnya sudah tidak baik, lalu dia punya penyakit diabetes mellitus, itu juga bisa memperburuk keadaannya ya? Iya betul, dan diabetes mellitus sendiri juga bisa memperburuk kondisi rongga mulut gitu loh. Jadi hubungannya itu dua arah dok gitu loh. Jadi bisa memperburuk kondisi diabetes mellitusnya, atau diabetes mellitus bisa memperburuk kondisi rongga mulutnya. Oke, berarti bukan kesehatan atau infeksi di gigi atau mulut yang menyebabkan diabetes. Bukan jadi ya? Berbeda seperti jantung. Kalau jantung kan dari gigi bisa ke jantungnya. Nah, tapi kalau ini mereka hubungan dua arah. Benar. Jadi memang hati-hati juga bagi pasien diabetes atau penyakit gula yang kita sebutkan, kesehatan gigi juga sangat penting ya. Iya. Untuk dijaga. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit atau gangguan kesehatan gigi, apa sih yang paling sering dokter? Nah, sebenarnya yang paling sering itu kalau pasien datang tuh kondisi paling dasarnya adalah dok, gusi saya berdarah pas disikat. Ya. Ya, itu sebenarnya kondisi yang paling kita sering temuin gitu loh dok. Dan terkadang sayangnya pasien pas datang mereka kira itu biasa. Biasa-biasa aja ya? Iya, biasa aja gitu. Atau lebih parahnya lagi mereka datang udah kayak dok gigi saya goyang. Nah gitu, itu pasien nggak sadar. Jadi sebenarnya ada masalah gigi yang namanya adalah gingivitis. Ya. Gingivitis itu adalah masalah pada gusi gitu loh dok. Jadi kan tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa di dalam rongga mulut ini terdapat bakteri yang jahat. Bakteri yang jahat ini di dalam gigi rongga mulut itu juga terdapat plak. Ya. Nah, plak ini dapat membuat yang namanya karang gigi, dok. Oke. Kita suka nggak sadar tentang karang gigi tersebut ya, dok ya. Kita nggak sadar, tiba-tiba ya udah sikat gigi berdarah aja gitu kan, dok. Berdarah kita nggak sadar nih kenapa gitu. Nah, ternyata itu karena tumpukan dari karang gigi tersebut. Iya. Nah, karang gigi itu sendiri kan kadang juga nggak kelihatan, dok. Gitu loh. Kita bilangnya ada sub, ada supra. Itu istilah dari dokter giginya sendiri gitu. Biasanya kalau yang supra pasien lihat tuh di depan gitu. Tapi kalau yang di sub dia di dalam gingiva gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan kadang kok jadi kemerahan, jadi bengkak seperti itu. Terus kadang akhirnya pasien mendiamkan, dok, nggak sadar. Akhirnya nanti lanjutlah ke namanya periodontitis gitu. Jadi sebelumnya boleh dijelaskan dulu bahwa
gigi itu cuma tidak tertanam hanya di gusi saja. Jadi bukan cuma di gusi, dia ketanam gitu, enggak dok. Jadi gigi itu juga dikelilingi sama jaringan penyangga atau ada tulang-tulang di sekitarnya. Nah, iya betul. Apabila gusinya itu semakin memerah, semakin bengkak gitu, akhirnya nanti lama-kelamaan akar giginya tuh terlihat giginya jadi terasa lebih panjang, terlihat lebih panjang gitu, karena gusinya turun dok. Gusinya turun, akhirnya itu kerusakan terjadi pada tulang. Nah, bisa kita bayangin tulang itu kan menyangga. Kalau tulangnya lama-lama dia rusak, lama-lama dia bahasanya mungkin dia semakin turun, akhirnya apa? Giginya goyang. Tidak ada penyangganya Tidak ada tadi penyangganya lagi akhirnya. Itu sesimpel cuman karena nggak mau scaling, terus denial ke dokter gigi gitu. Seperti awalnya cuma dari plak, dari karang gigi, tapi lama-lama bisa ke situ arahnya. Ke situ dan tidak menutup kemungkinan ke sistemik yang lainnya. Betul, iya. Kadang-kadang memang kesehatan gigi kita sepelekan. Betul, apalagi, itu yang masih terjadi sekarang ini, apalagi mayoritas. Mindset di masyarakat Indonesia ya, padahal sebenarnya dari kesehatan gigi sangat berpengaruh terhadap kesehatan juga general. Benar. Ya, itu yang patut kita waspadai. Dokter Caroline, tadi kan ngobrol-ngomong soal karang gigi nih. Ini mungkin istilah yang umum ya di masyarakat tentang karang gigi. Apalagi mungkin sebagian masyarakat sering membersihkan karang gigi, tapi ada mungkin yang ngapain sih membersihkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sepenting itu karang gigi ini? Dan mungkin kenapa sih terjadi karang gigi dulu dok? Oke, saya jelaskan dari terbentuknya karang gigi. Jadi di dalam rongga mulut kita atau di gigi kita ada yang namanya plak. Benar. Jadi plak itu sebenarnya mau kita sikat gigi tiap saat, tiap detik, dia tuh memang sudah ada di rongga mulut kita, sudah ada di gigi, dia menempel. Jadi dia tuh kayak ya udah abadi, dia lapisan tipis yang mau kita sikat gigi. Sedetik kemudian ada nggak dok plaknya? Ada, dia tetap akan ada. Jadi tidak hilang dengan sikat gigi? Tidak. Nah, cuman plak ini dia menarik menarik yang namanya bakteri-bakteri yang terbentuk karena kita makan. Ya, jadi kita suka nggak suka bakteri itu pasti menempel di plak kita, ya. Dan itulah kenapa kita harus sikat gigi, kita harus scaling, karena plak itu dalam beberapa jam dia akan mengeras. Mengeras menjadi apa? Menjadi karang gigi. Gitu. Nah, karang gigi ini kan permukaannya kasar ya. Permukaan yang kasar itu semakin menarik bagi para bakteri-bakteri untuk hidup dan tinggal. Gitu. Jadi tempat ideal tumbuh bakteri ya? Iya betul. Jadi istilah kata bakteri suka lah. Gitu ya. Seperti bagaimana bakteri suka sama plak gitu. Nah, oleh sebab itu kan kayak seperti kita menyikat gigi tuh ada jam, ada jadwalnya sebenarnya gitu loh. Nah, itu menyebabkan kenapa karang gigi itu bisa menyebabkan namanya masalah gigi dan mulut. Ya, terutama itu yang pertama tadi seperti gingivitis gitu loh. Itu masalah yang paling simpel, kalau tidak diobati, tidak ditangani menjadi periodontitis. Periodontitis ya, yang dapat mempengaruhi itu kekuatan gigi mulut ya? Iya, betul. Oke. Jadi memang ya betapa pentingnya kita harus membersihkan karang gigi ya dokter ya. Nah ini menarik nih dokter. Ada fakta mitos yang sering ditanyakan ke saya, dokter kelas. Katanya makan strawberry atau makan apel dapat memperkuat gigi. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, jadi sebenarnya saya nggak bisa jawab juga itu fakta atau mitos ya. Karena memang ada kandungan daripada buah-buahan itu yang memperkuat gigi. Seperti strawberry. Strawberry itu kaya sekali akan vitamin C. Dan stroberi sendiri, ini uniknya mereka punya kandungan atau zat yang bisa memutihkan gigi secara alami. Gitu. Jadi sebenarnya konsumsi stroberi secara baik, secara secukupnya itu bagus. Karena vitamin C itu memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat gusi. Gitu. Tapi stroberi sendiri kan juga kondisinya dia asam. Atau kadang kita suka bikin stroberi jadi smoothies. Nah, otomatis itu gulanya naik dong, gulanya meningkat, asam. Dan itu in other side, dia berbahaya untuk kesehatan gigi dan mulut. Benar. Lalu seperti buah apel. Apel itu kaya sekali akan air. Jadi dia bisa menjadi cleansing gitu, cleansing untuk gigi kita. Dan dia kan juga kuat, dia kan teksturnya agak kuat ya sebenarnya apel itu. Dia juga bisa memperkuat gigi kita. Tapi tidak ada teori yang membuktikan bahwa ini bisa memperkuat gusi gitu. Jadi dia mungkin secara natural berfungsi sebagai vitamin gitu, sebagai sebagai sampingan gitu. Tapi kalau untuk gigi sudah rusak, dok udah goyang nih dok, berarti saya bisa konsumsi ya yang namanya stroberi atau apel. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus dengan pengobatan. Betul, itu harus ke dokter gigi. Benar, karena tidak mungkin hanya dengan makan stroberi atau apel dapat menguatkan gigi ya. Betul, iya. Tapi bukan berarti kita larang ya. Sebaiknya makan karena sumber vitamin tadi dokter ya. Iya betul ya, sebagai vitamin, sebagai buah-buahan yang kita butuhkan gitu kan. Cuman kita harus tahu juga bahwa dia bukan sebagai alternatif utama. Benar, bukan sebagai pengobatan utama, bisa dimakan tapi setidaknya untuk meminimalisir efek samping harus dibersihkan. Iya. Setuju ya dok? Setuju. Oke dokter Caroline, ini terakhir nih, ini untuk tips bagi pemirsa hidup sehat bersama dokter Eklas nih yang banyak menyaksikan. Kadang-kadang banyak bertanya soal kesehatan gigi kan. Nah apa sih tips untuk pemirsa untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi? Oke, untuk kesehatan gigi dan gusi yang pertama memang untuk oral hygiene kita harus jaga makan kita ya. Karena kita kan apa yang kita makan. Lalu untuk membersihkannya, mungkin saya bisa kasih tips yang namanya jadi sikat gigi itu sebenarnya teorinya membersihkan dari merah ke putih.
Oh, iya. Merah ke putih. Betul. Dengan tekanan ringan. Setuju. Jadi merah ke putih itu yang merah yang dimaksud adalah gusi, Dok. Setuju. Sedangkan putih itu kita sebutnya dengan mahkota gigi, gitu. Jadi itu yang kadang kita nggak tahu, kita cuma sikat bagian gigi aja, gitu kan. Terus tiba-tiba meradang, bingung. Iya, meradang, kita panik, gitu. Padahal kita bisa membersihkan gusi kita dengan menyikat dari merah ke putih. Saya potong sedikit, dokter. Jadi memang hal-hal simpel seperti sikat gigi kadang-kadang yang kita nggak tahu. Betul sekali. Jadi maksudnya merah ke putih, jadi gerakan dari bawah ke atas, ya? Iya. Oke. Seperti itu dengan tekanan ringan. Atau dok, saya nyaman dengan gerakan memutar, boleh ya, kenakan ke gusi kita secara perlahan dengan tekanan ringan. Seperti itu, karena itu sangat diperlukan. Lalu tips yang paling umum sebenarnya udah sering banget kita sampaikan, cuman jarang dilaksanakan adalah kontrol ke dokter gigi membersihkan karang gigi minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oke, betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi ya, dan betapa pentingnya pencegahan. Jadi otomatis rajin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, dokter. Betul, ya. Oke, terima kasih Dokter Caroline. Sama-sama. Informasinya sangat menarik, sangat bermanfaat. Oke pemirsa, demikianlah bincang sehat saya bersama Dokter Gigi Caroline. Semoga bermanfaat. Hidung sering tersumbat, jangan diremehkan ya. Bisa jadi gangguan yang terjadi di rongga hidung Anda adalah sebuah gejala gangguan kesehatan serius. Saksikan setelah yang satu ini. Tetap di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles.